Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Mula Warna. Pada hari ini saya akan menayangkan rekaman praktek pembelajaran PPL yang dilaksanakan secara daring dengan siswa kelas 11 SMK Kemala Bayangkari Delok, Jakarta, dengan materi meningkatkan motivasi belajar. Untuk itu, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita kerjakan mendapat berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Ibu minta tolong Rizky untuk membaca doa, memimpin doa. Silakan Rizky, tolong pimpin doanya. Baik Bu, baik semuanya, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sehat. Oke, Ibu sedikit mengingatkan ya tentang pencegahan COVID, karena kita masih pandemi ya. Tolong patuhi protokol kesehatan dan juga tetap menjaga 5M ya. Oke, sebelum memulai materi, Ibu ingin memperkenalkan dulu kepada kalian, ada dosen pembimbing Ibu. Kepada Ibu Ruri, saya persilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruri. Pada hari ini kita akan melakukan layanan dasar klasikal ya, 1 jam pelajaran dengan materi meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, atau curah pendapat. Oke, untuk absensinya tadi Ibu sudah kirimkan link Google Form-nya ke grup WA ya, sudah dibuka grup WA-nya, silakan dibuka untuk absen dulu ya. Silakan dibuka. Ya Bu, sudah Bu. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Media yang akan kita pakai kali ini yaitu Google Meet yang sudah kita pakai sekarang, kemudian PowerPoint atau PPT ya, dan juga ada grup WhatsApp yang sudah kita pakai juga. Kita coba untuk berperan aktif ya dalam pembelajaran kali ini agar proses belajarnya menyenangkan. Sepakat ya untuk melaksanakan kegiatan kali ini dengan baik? Sepakat anak-anak? Sepakat Bu, siap Bu. Ya, baik, terima kasih. Oke, kenapa di sini Ibu mengambil materinya tentang meningkatkan motivasi belajar ya? Karena ada beberapa guru yang menyampaikan keluhannya kepada Ibu bahwasanya pada pembelajaran PJJ atau jarak jauh itu banyak sekali siswa yang semangatnya kurang dalam belajar ya. Karena baik, sebentar Ibu menayangkan PowerPoint-nya dulu ya. Ya, sudah masuk sepertinya ya. Sudah terlihat? Udah Bu. Udah Bu. Oke, ini ya materi yang akan kita bahas adalah meningkatkan motivasi belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini ada tujuan umum dan juga tujuan khusus yang ingin Ibu capai. Yang pertama itu tujuan umumnya. Tujuan umumnya itu kalian sebagai peserta didik atau konseli mampu meningkatkan motivasi dalam belajarnya. Nah, yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khususnya di sini adalah
Ibu pengen kalian sebagai peserta didik atau konseli dapat menyimpulkan dari pengertian motivasi belajar. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik atau konseli dapat menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, yaitu kalian sebagai peserta didik dapat menyusun jadwal belajarnya setiap hari. Di sini juga ada poin-poin atau sub-sub yang pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai pengertian motivasi belajar. Yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang keempat, tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Nah, di sini ada pengertian dari motivasi belajar ya. Tolong Nisya coba bacakan apa itu motivasi belajar yang ada pada PowerPoint tersebut. Silakan Nisya. Baik, Bu. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Iya, terima kasih ya Nisya. Nah, motivasi belajar itu dibagi menjadi dua ya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Seperti pada PowerPoint ini. Coba siapa ya yang mau membacakan motivasi intrinsik? Saya, Bu. Ya, Anita, silakan. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Baik, terima kasih ya Anita. Untuk motivasi ekstrinsik, ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan lagi? Saya, Bu. Ya, Olivia. Silahkan. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Baik, terima kasih ya Olivia. Ada sumber materi yang sudah Ibu ambil untuk kelayanan kali ini, seperti itu ya. Ini ada beberapa sumber materinya yang sudah Ibu ambil. Oke, materinya sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita bahas? Saya, Bu, mau tanya. Ya, siapa? Sebentar, Andini. Silakan Andini. Bu, kalau kita menjadi semangat belajar saat melihat teman sebangku itu rajin belajar, itu termasuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik ya, Bu? Ya, terima kasih ya Andini sudah bertanya. Jadi pertanyaannya itu kalau kita melihat teman rajin belajar gitu ya, terus nilainya bagus, mendapatkan peringkat, terus kita jadi termotivasi dan ikut belajar bareng dia gitu kan. Wah, dia misalkan nih Niwayan nih rajin nih ranking 1 gitu kan. Wah, saya jadi pengen semangat nih, pengen belajar seperti dia. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik ya. Kenapa? Karena datangnya dari luar diri kita. Karena kita melihat teman kita sudah berhasil, melihat dia rajin, mendapatkan peringkat, nilainya bagus. Jadi kita mulai termotivasi gitu. Jadi motivasinya datangnya karena setelah melihat teman gitu. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik ya, seperti itu. Jadi siapa tadi Andini ya, termotivasi ketika melihat temannya belajar rajin untuk mengikuti jejak temannya. Andini jadi termotivasi belajar seperti itu ya Andini ya. Jadi itu termasuk iya, jadi itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Baik.
Paham ya, Andini ya? Mengerti ya? Iya Bu, baik, terima kasih. Lumayan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu mau berpendapat. Oh iya, Marina, nggak bertanya ya, berpendapat? Iya, silahkan. Saya punya motivasi intrik Bu dalam belajar, yaitu saya ingin mendapatkan nilai yang bagus agar nanti saya bisa masuk ke perusahaan tempat kakak saya bekerja. Setelah 1 tahun saya bekerja, saya ingin melanjutkan kuliah sambil bekerja. Jadi menurut saya harus giat belajar agar apa yang saya inginkan tercapai sesuai dengan harapan saya. Wah, terima kasih ya, Marina. Bagus sekali nih pendapatnya ya. Nah, materi yang kita bahas sudah selesai. Ayo, siapa kira-kira ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas sekarang? Ada nggak yang mau nyimpulin? Saya. Siapa? Sarah? Sarah, silahkan Sarah. Ayo. Untuk Boleh belajar Sarah dengan sebutkan. Ya. optimal, diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa pada Tuhan dan meminta restu orang tua. Bagus ya, bagus sekali kesimpulan dari Sera. Terima kasih Sera. Menurut kalian anak-anak, apa manfaat nih yang manfaat dari pembahasan materi kali ini? Coba, ayo siapa yang ingin jawab? Bu. Siapa? Nadia. Bu. Iya, Nadia, silahkan Nadia. Manfaat pada materi ini adalah selain mendapat wawasan baru, saya menjadi lebih termotivasi dalam belajar, Bu. Saya ingin mendapat nilai bagus dalam belajar dan membanggakan orang tua saya. Nah, baik, terima kasih Nadia sudah mengungkapkan pendapatnya ya mengenai manfaat pembelajaran kali ini. Ada yang lain? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Rizky, ayo silahkan. Saya pribadi mendapatkan manfaat dari materi yang dibahas kali ini. Menurut saya menjadi lebih semangat untuk belajar, Bu. Dan saya ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Rizky ya. Jadi lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Oke, kita coba beralih ke LKPD ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Nah, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian isi nama, kelas, kemudian topik layanannya, topik layanan kita bahas hari ini, tanggal layanannya hari ini, waktunya juga tadi jam berapa ya? Jam 9 ya kita mulai ya, ditulis. Kemudian ini ada evaluasi proses yang harus kalian isi. Ya. Dan juga di sini ada instrumen evaluasi hasil. Cara pengerjaannya pun sama di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah Ibu selesai kan? Bu. Ya. Aditya, silakan mau ditanyakan apa? Kapan Bu batas waktu pengumpulannya? Oh iya, batas waktu pengumpulannya kita sepakat jam 12 ya. Kirimkan tugasnya ke email Ibu. Ya, kemudian untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai materi tentang belajar efektif ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan, Ibu ingin minta tolong nih sama Andika untuk pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikian tadi rekaman praktek pembelajaran PPL. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.